Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menyimpan banyak sekali kisah dan sejarah penting Indonesia. Selain menyimpan banyak kisah, Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga melibatkan banyak pihak. Mulai dari sang proklamator Soekarno dan Hatta, Ahmad Soebardjo, golongan muda yakni Soekarno dan Chairul Saleh, serta tokoh-tokoh lainnya. Meski begitu, terdapat dua tokoh Jepang yang turut berjasa atas perumusan Naskah Proklamasi. Mereka adalah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan Satsuki Mishima. Seperti diketahui, Naskah Proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Lantas, mengapa justru rumah milik Laksamana Maeda yang merupakan orang Jepang yang dipilih? Lalu siapa sosok Satsuki Mishima dan apa perannya? Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh Sukarni Kartowiryo dan beberapa pemuda ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Saat itu Ahmad Soebardjo yang bekerja di kantor penasihat Angkatan Darat Jepang mendapatkan informasi tersebut dan langsung menuju ke Rengas Dengklok. Ia segera menuju ke sana untuk bernegosiasi agar Soekarno-Hatta bisa dibebaskan. Para pemuda kemudian bersedia membebaskan mereka dengan syarat proklamasi harus segera diumumkan tanpa bantuan Jepang. Malam harinya, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk memverifikasi kekalahan Jepang di tangan sekutu. Berkat koneksi Ahmad Soebardjo, para tokoh meluncur ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira penghubung Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Saat itu Jakarta dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang. Maeda mengusulkan agar Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat ke-16 yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda atau yang disebut Gunseikan. Yamamoto tidak menerima Soekarno-Hatta yang diantar oleh Laksamana Maeda. Ia memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Saat itu Nishimura menyampaikan janji kemerdekaan tak bisa diwujudkan lantaran kondisi telah berubah. Dalam kesempatan itu, Soekarno meminta Nishimura untuk tidak menghalangi kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan dengan cara sendiri. Dari insiden itulah muncul ide untuk menggunakan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai lokasi persiapan kemerdekaan. Bukan tanpa pertimbangan, rumah Laksamana Maeda dipilih karena berada di wilayah Angkatan Laut Jepang, sehingga tak bisa sembarang dimasuki oleh tentara darat Jepang. Soebardjo mengatakan tak akan ada gangguan dari Angkatan Darat Jepang bila rumah Laksamana Maeda yang digunakan untuk persiapan kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945 pukul 22, Ahmad Soebardjo, Soekarno, dan Hatta meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai lokasi persiapan kemerdekaan. Setelah Maeda mengizinkan, para pemuda berinisiatif menjemput anggota PPKI. Beberapa anggota PPKI berasal dari luar Jakarta seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan ditempatkan di Hotel Das Indah. Pasca proklamasi dibacakan, Laksamana Maeda harus menanggung konsekuensi berat lantaran mengizinkan rumahnya menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Saat Inggris datang pada September 1945, Maeda dan stafnya, Shigeta dan Nishijima, ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok dan Rutan Salemba.
Dalam penjara, ia dipaksa mengaku oleh Belanda untuk mencap Indonesia sebagai negara buatan Jepang. Terlebih, dalam naskah proklamasi tertulis tahun Jepang, yakni 05 bukan 45. Meski disiksa, mereka tak mau mengakuinya. Setelah dipulangkan ke Jepang, Maeda mengundurkan diri dari Angkatan Laut Jepang menjadi rakyat biasa dan tidak memiliki tunjangan pensiun. Pada 17 Agustus 1977, Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya. Sosok Jepang lain yang turut berjasa adalah Satsuki Mishima. Satsuki Mishima merupakan sekretaris Laksamana Maeda dan menjadi satu-satunya wanita Jepang yang ada di rumah Laksamana Maeda. Selain menjadi sekretaris, Satsuki Mishima juga bertindak sebagai pelayan. Di malam 16 Agustus 1945, rumah Laksamana Maeda cukup ramai. Golongan muda seperti Soekarno dan Khairul Saleh berada di pekarangan dan ruang tamu. Kemudian di ruang samping terdapat para perumus naskah proklamasi, yakni Bung Karno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka duduk melingkar di meja bersama Laksamana Maeda, Tomegoro Yoshizumi, Shigeta Nishijima, dan S. Miyoshi dari Angkatan Darat. Setelah selesai merumuskan naskah kemerdekaan, sebelum pulang ke rumah masing-masing, para perumus naskah tersebut makan sahur bersama. Mereka menyantap roti, telur, dan ikan sarden yang dimasak di rumah Laksamana Maeda. Tak hanya itu, Satsuki Mishima juga diminta untuk membuatkan nasi goreng sebagai makan sahur Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Meski akhirnya Bung Karno tak berpuasa lantaran terkena malaria. Selain berjasa menyiapkan menu sahur untuk para perumus naskah proklamasi dan orang-orang yang ada di rumah Laksamana Maeda, Satsuki juga menjadi orang yang meminjamkan mesin ketik untuk mengetik naskah proklamasi. Satsuki menuju ke konsulat Jerman di Jalan Merdeka Selatan untuk meminjam mesin ketik. Ia pergi mengendarai mobil jeep milik Maeda ke konsulat Jerman yang saat itu berada di Jalan Merdeka Selatan. Mesin ketik hasil pinjaman itulah yang digunakan oleh Sayuti Melik mengetik naskah teks proklamasi. Esok paginya semua telah bersiap untuk pembacaan proklamasi kemerdekaan. Namun ternyata Soekarno justru jatuh sakit. Pada malam sebelumnya, yakni 16 Agustus 1945, Soekarno panas tinggi. Namun ia tak menyerah dan memilih ikut begadang merumuskan teks proklamasi hingga pagi hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.